Allen Valentino, pria Parubaya warga Jambi ini harus berurusan dengan Polsek Umbul Harjo. Dia ditangkap polisi setelah terlibat aksi penganiayaan terhadap Fajri, 20 tahun, yang juga merupakan teman sesama asal Jambi. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Pandaian Umbul Harjo. Pelaku dan korban sedang mabuk minuman keras bersama. Dalam kondisi mabuk, korban sempat melecehkan teman wanita pelaku dengan melontarkan kata-kata yang tidak semestinya. Pelaku yang merasa tak terima dan tersulut emosi langsung mengambil sebelah belati dari balik bajunya dan menusuk tubuh korban. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Umbul Harjo, di mana kejadiannya itu di Jalan Pandaian Umbul Harjo yang terjadi pukul 2 pagi. Untuk korbannya bernama Fajri Oktariko, yang bersangkutan warga Jambi, kemudian yang sebagai pelaku di sini juga warga Jambi juga dengan inisial AF. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hadiatmaja, Jogja TV. Maupun laboratorium terintegrasi dalam sebuah sistem BLC yang dapat diakses analisis datanya oleh gugus tugas pusat dan daerah. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah mengembangkan sistem navigasi terintegrasi untuk mempercepat alur data dan memberikan informasi yang valid ke masyarakat terkait daerah rawan COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di kantor BNPB Pusat. Pemaparan kepada Presiden juga secara virtual diikuti seluruh menteri dan kepala daerah. Navigasi data terintegrasi dari seluruh daerah di Indonesia dapat dilihat dalam aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 atau BLC. BLC juga mengembangkan perangkat mobile untuk membantu masyarakat mengetahui daerah rawan, pemantauan harian, konsultasi dengan dokter, dan psikolog. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan bahwa pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pelaporan dan penanganan COVID-19. Kolaborasi lintas sektor lain juga dibutuhkan dalam pencatatan data secara cepat, lengkap, dan akurat. Sementara itu, Sekda DIY yang mengikuti paparan virtual bersama Wakil Gubernur DIY Pakualam 10 menuturkan bahwa saat ini Presiden menghendaki data COVID-19 disebarluaskan melalui satu pintu, yakni aplikasi yang nantinya disediakan oleh BNPB. Data yang telah dimiliki Pemda DIY nantinya dapat diintegrasikan dengan data pusat dan bisa diakses secara jelas oleh masyarakat. Tadi Pak Presiden memberi arahan terkait dengan bagaimana kita penanganan data. Jadi intinya beliau menghendaki supaya kita itu punya data tunggal. Nah, untuk punya data tunggal dengan big data tadi, itu yang diutamakan adalah bagaimana kita kemudian menggunakan satu aplikasi pendataan. Ya, itu yang nanti aplikasi itu disediakan oleh BNPB. Redaksi Jogja TV. Selama ini sudah
Inilah rekaman CCTV yang dipasang di rumah warga di depan lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat ada seorang pengendara sepeda motor matic berwarna merah yang sedang mengisi BBM di sebuah pom mini milik toko kelontong yang berada di pinggir jalan di Desa Glodokan, Kecamatan Klaten Selatan. Saat kejadian nampak pelaku seperti warga pada umumnya saat mengisi BBM jenis Pertalite. Pelaku mengisi BBM tersebut seharga Rp20.000. Namun usai mengisi BBM, pelaku tidak memberikan uang sepeser pun kepada pemilik toko dan langsung kabur mengendarai sepeda motornya. Pemilik toko sempat menghadang pelaku untuk meminta uang, namun sang pemilik toko justru hendak ditabrak dan dipukul oleh pelaku. Mas perempat ya pas posisi jalan lagi sepi, ya kira-kira beli bensin, terus seharusnya kan beli, baru bensin sudah selesai, diminta uangnya malah dianya malah mau nabrak sambil nampar. Terus istri saya ya sudah, daripada nanti sakit lebih baik ya dibiar. Berapa liter? 20.000. Pemerintah desa menekankan supaya bapak yang punya warung supaya berhati-hati, tingkatkan keamanan lagi dan selalu waspada karena situasi seperti ini banyak pengangguran, banyak orang yang tidak kerja, butuh makan, butuh biaya, maka dari itu untuk warga Glodokan kami tekankan supaya waspada, kehati-hatian dan ronda malam pun saya tingkatkan. Adanya video warga pengemplang BBM yang kini viral di media sosial disikapi aparat kepolisian Polres Klaten yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Purwanto, Jogja TV. Wakil Wali Kota yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta Heru Purwadi menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi pelaku wisata, pelaku usaha maupun pengunjung Malioboro yang mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terlebih saat ini Malioboro sudah masuk dalam fase persiapan new normal dan dijadikan kawasan wajib masker. Sementara dalam menjalankan tugasnya, petugas keamanan Jogoboro mengalami kewalahan lantaran masih banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker. Mereka ditegur dan diberikan masker. Kawasan wisata Malioboro akan dijadikan percontohan kawasan penerapan protokol kesehatan sambil mempersiapkan prosedur menuju new normal. Pemerintah Kota Yogyakarta kini telah menambah personil dari Satpol PP, termasuk juga aparat TNI dan polisi untuk melakukan pengawasan di Malioboro. Penerapan sanksi tegas di Malioboro ini diharapkan akan membuat siapapun yang ada di kawasan Malioboro akan lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Upaya kita menjadikan Malioboro itu menjadi tempat yang bisa dijadikan contoh, kan gitu. Karena sebagai tempat yang paling sibuk manakala nanti sudah mulai new normal, maka harus protokol coronanya harus lebih ketat supaya tidak dijadikan pusat sebaran. Kan itu yang kita antisipasi supaya Malioboro memang betul-betul aman dan nyaman bagi siapa saja. Ya kita keluarkan kalau pengunjung ya kita minta untuk keluar dari wilayah area Malioboro. Kalau mereka komunitas di Malioboro ya kita beri sanksi kalau sampai 1 kali 2 kalinya ini udah kita tutup. Kalau dia tidak mengindahkan itu. Dipakai Bu, maskernya Bu. Bu. Tak kasih. Dimaskan Bu. Dipakai Bu. Jinggo, dipakai Bu. Haryat Maja, Jogja TV. Di Banjarsari. Banjarsari itu Kecamatan Medirjo. Kepala Dinas Kesehatan Temanggung Suparjo mengatakan penambahan 96 kasus tersebut diketahui setelah gugus tugas gencar melakukan rapid test usai Lebaran. Dari rapid test yang dilakukan secara acak pada 5.000 lebih warga yang tersebar di 20 kecamatan, sebanyak 703 orang diketahui reaktif. Sementara hasil swab dari 468 reaktif tanpa gejala tersebut menunjukkan 96 orang diantaranya positif COVID-19. Mereka akan dikarantina di 3 tempat berbeda, yakni di RSUD Temanggung, serta rumah karantina di BLK Dinas Tenaga Kerja dan Gedung Pemuda Temanggung.
Perkembangan kasus COVID di Temanggung, kita setelah Lebaran melakukan rapid test sebanyak 5.054. Kemudian yang reaktif itu ada 73, yang sudah di swab 568, yang sudah keluar hasilnya ada 468. Dan dari ini, sejumlah ini, maka yang positif ada 96. Jadi total sampai hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Temanggung ada 161 kasus. Hingga Rabu siang jumlah kasus COVID-19 secara keseluruhan di Temanggung mencapai 161 kasus. Dengan 31 orang sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Jadi ini dipasang di Demplos atau di mana? Monggo. Di mana, Ibu? Kepala BMKG Pusat, Dwi Korita Karnawati, seusai melakukan panen bawang merah di Desa Legok Sari, Temanggung, menyatakan saat ini di sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Namun musim kemarau yang terjadi pada tahun ini diprediksi tidak akan se-ekstrim musim kemarau tahun 2019 lalu, meski di wilayah Pantura Jawa akan lebih kering dari normalnya. Lebih kering dari normal artinya curah hujan dalam 10 hari kurang dari 50 mm, bahkan sampai 0. BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah rawan terjadi kekeringan saat kemarau untuk lebih waspada. Diprediksi saat musim kemarau ini curah hujan akan jauh berkurang, namun demikian tidak akan mematikan sumber mata air. Pada Juni 2020, sebagian wilayah di Indonesia sudah masuk musim kemarau dengan perkiraan puncak kemarau pada bulan Agustus nanti. Sedangkan musim hujan di Indonesia diperkirakan kembali muncul secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2020. Untuk tahun ini tidak se-ekstrim tahun lalu. Jadi kondisinya masih normal, kecuali untuk beberapa wilayah yang di sepanjang Pantura itu akan lebih kering dari normal meskipun tidak sekering tahun lalu. Di sepanjang ini yang coklat-coklat ini ya. Nah, wilayah yang coklat ini ini Pantura, kemudian di wilayah ini coklat itu akan lebih kering dari normalnya. Apa artinya lebih kering dari normalnya? Curah hujan dalam 10 hari kurang dari 50 mm. Sampai bisa ya toh masih kurang dari 50 mm, bahkan bisa sampai 0 ya. Ahmad Farizal, Jogja TV. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Selasa pagi menggelar pertemuan dengan sekretaris daerah bersama beberapa kepala OPD membahas standar operasional prosedur atau SOP yang akan diterapkan jelang diberlakukannya new normal nanti. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji dalam pertemuan tersebut menyampaikan materi SOP secara umum yang nantinya akan menjadi peraturan gubernur terkait prosedur protokol kesehatan saat new normal diberlakukan. SOP ini merupakan panduan yang bisa menjadi referensi pemerintah kabupaten dan kota dalam menerbitkan kebijakan lanjutan. Lalu arahan dari beliau ada beberapa perbaikan dan yang paling penting adalah beliau supaya sebelum ini menjadi peraturan gubernur itu perlu diuji publik dulu, terutama kepada para asosiasi-asosiasi dan kabupaten kota supaya nanti kalau sudah jadi produk hukum itu tidak perlu ada revisi. Semua sektor banyak, nanti lampiran itu akan banyak, lampiran 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kita buat 2 nanti. Satu adalah mengatur tentang ASN dan kantor-kantor di lingkungan pemerintah daerah atau pemerintah yang ada di kantor pemerintah yang ada di DIY, dan yang satu untuk sektor layanan produk. Artinya termasuk pasar di wisata. Ya, itu kan nanti kan kewenangannya di kabupaten ya kalau seperti pasar. Nah nanti ini adalah tentunya panduan yang bisa diacu jadi referensi pada saat pasar itu membuat seperti itu di kabupaten kota. Kalau teman-teman mau beraktivitas di bidang ekonomi silakan, hanya harus
mematuhi protokol yang ada. Lalu jangan kemudian justru euforia untuk berkumpul-kumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi yang kalau hanya teman-teman itu adalah bagaimana segera ekonominya menggeliat, bukan bagaimana kita segera bisa kumpul-kumpul, kan beda. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, SOP yang telah dipaparkan di depan Gubernur DIY tersebut masih akan dilakukan konsultasi publik terlebih dahulu. Iya. Tapi ini begini ya, ini belum baku loh ya. Ini masih Pak Gubernur menyampaikan ini harus dikonsultasi publikkan dulu. Kita komunikasi dengan asosiasi, dengan kabupaten kota, karena kan dampaknya juga banyak juga, dalam artian mereka juga harus menyediakan fasilitas tersebut. Tim Liputan Humas Biro UHP Setda DIY. Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar rapid test massal secara serentak dan besar-besaran di pasar tradisional. Ada 14 pasar tradisional yang menjadi sasaran rapid test dengan total peserta 790 pedagang. Dipilihnya pedagang sebagai sasaran tes cepat karena pasar menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Tidak hanya rapid test, sebanyak 30 pedagang di 3 pasar besar di Kabupaten Sleman bahkan langsung menjalani uji swab. Mereka adalah pedagang prioritas yang kerap berinteraksi dengan orang pengirim barang dari luar kota. Sementara para pedagang yang hasil rapid testnya menunjukkan tanda reaktif langsung dikarantina selama 14 hari. Sementara yang positif dari hasil swab langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Ya, ini hari ini kami mengadakan tes massal serentak di 14 pasar. 14 pasar itu 10 pasar punyanya Pemda, 4 pasar punyanya pasar desa. Dari 14 pasar itu kita menyiapkan rapid test sejumlah 790 rapid test. Kemudian kami juga sekarang sudah memulai untuk langsung swab. Ya ini untuk kita uji coba di sini, untuk uji coba kita uji swab itu di pasar Prambanan 10, kemudian di pasar Condong Catur 10, kemudian pasar Godian 10. Ini mudah-mudahan dengan kita mengadakan rapid test dengan massal ini, nanti kita punya gambaran sejauh mana COVID itu berada di wilayah pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sleman. Syukur itu nanti tidak ditemukan adanya reaktif. Sangat bagus, saya sangat setuju. Menurut saya ya demi kesehatan, demi warga Sleman, juga kesehatan pedagang pasar Prambanan. Oh, pedagang apa? Iya, saya jualan bakso di lantai 2. Rapid test massal sekaligus uji swab ini diharapkan dapat menjadi gambaran sejauh mana penyebaran virus corona di pasar tradisional, khususnya di Kabupaten Sleman. Foyan Ahmad, Jogja TV. Penyerahan lukisan bertemakan relawan COVID-19 mengenakan APD lengkap dilakukan di posko terpadu BPBD DIY Jalan Kenari, Kota Yogyakarta. Lukisan ini disumbangkan salah satu seniman nyentrik asal Yogyakarta, Hadi Susanto atau yang akrab disapa Hasu. Penyerahan lukisan juga dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti penyemprotan disinfektan terhadap lukisan yang masih terbungkus plastik, sebelum secara simbolis diserahkan kepada petugas relawan COVID-19. Lukisan yang dibuat Hasu selama 5 hari tersebut kemudian dipajang di Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 BPBD DIY. Lukisan yang berjudul New Hope bertemakan relawan COVID-19 yang mengenakan alat pelindung diri lengkap, dengan harapan bisa memberikan motivasi kepada relawan dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana kalau kita memberi support kepada tim relawan cepat di Yogyakarta, tetapi support saya dalam bentuk menyumbangkan sebuah karya. Jadi saya berharap dengan terpajangnya di sini memberi support lebih kepada teman-teman TRC, terlebih kita tahu bagaimana mereka bekerja, meninggalkan keluarga. Saya merasakan memakai APD ini berkeringat,
ini pun hanya beberapa menit, mereka bisa berjam-jam. Karya lukisan yang ditaksir bernilai ratusan juta rupiah ini mendapatkan apresiasi dari para relawan. Lukisan tersebut akan menjadi inspirasi penyemangat bagi seluruh relawan COVID-19. Sangat senang, bangga, terutama kawan-kawan kan penggemarnya Hatsu juga, Hatsu Engel terutama. Tapi ini didedikasikan buat kawan-kawan gugus tugas, posko dukungan gugus tugas di seluruh kabupaten kota. Baik Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Progo yang sampai hari ini juga masih menjadi garda terakhir untuk penanganan COVID di Harian Maja Jogja TV.